Baik, hari ini kita akan membahas materi mengenai validitas, terutama bagian evidence based on test content. Seperti yang sudah Anda pelajari sebelumnya, bahwa validitas ini mengacu pada degree, ya. Jadi kita bicara tentang banyaknya evidence dan teori yang dapat mensupport interpretasi dari skor tes yang berkaitan dengan tujuan dari pembuatan tes itu sendiri. Jadi di sini kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya bahwa dalam pengembangan alat ukur kita berusaha mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan bagaimana interpretasi dari skor, baik bukti yang berkaitan dengan statistik seperti evidence based on internal structure of the test, ataupun relation to other variables, ataupun yang berkaitan dengan teorinya, apakah berkaitan dengan kontennya itu sendiri. Metode validasi yang ada itu akan berbagai macam sekali. Misalnya, evidence based on test content itu kita bisa melakukan expert judgment, ada logical analysis atau alignment. Evidence based on response process biasanya kita akan menggunakan think aloud protocol, atau biasa juga disebut dengan verbal probing. Sedangkan internal structure of the test biasanya pengembang tes akan melakukan confirmatory factor analysis. Yang berikutnya ada relation to other variable, itu biasanya berkaitan dengan konvergen atau diskriminan dari tes. Seberapa baik tes itu membedakan antara orang yang berkemampuan tinggi pada variabel tes tersebut dengan orang yang kemampuannya rendah pada variabel tes tersebut. Nah, pada video kali ini kita akan khusus membahas dua source of validity evidence, yaitu tes konten dan respon proses. Kita akan awali dengan metode-metode apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi atau mendapatkan bukti validitas berdasarkan konten dari tes. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu apa sih evidence based on test content. Nah, jadi ketika seseorang membuat tes, maka tes tersebut didasarkan pada kerangka teoritik. Misalnya kita membuat tes minat. Nah, ada kerangka teoritik yang menjelaskan mengenai ada aspek-aspek apa saja dalam tes minat tersebut. Misalnya minat seseorang terhadap hal-hal yang berkaitan dengan seni, minat seseorang yang berkaitan dengan mekanik, atau minat seseorang yang berkaitan dengan interaksi sosial. Maka seorang pengembang tes sangat penting untuk mendapatkan bukti mengenai tes konten tersebut. Apa yang harus dilakukan? Maka evidence based on test content dasarnya adalah systematic review of the content of the test. Jadi dalam hal ini kita memberikan item kita untuk dilakukan review kepada ahlinya. Biasanya ini dilakukan pada awal-awal pengembangan tes sebelum dilakukan pengambilan data pada sebenarnya. Jadi ketika item writer atau mahasiswa sedang mengembangkan tes, lalu dia membuat instrumen, misalnya buat skripsi, maka setelah ada teorinya, maka dari teori itu kita membuat kisi-kisi alat ukur. Setelah membuat kisi-kisi alat ukur, kita membuat item. Nah, setelah membuat item inilah, maka item tersebut dievaluasi oleh expert untuk mendapatkan apakah item ini sesuai dengan konstruk teoritik. Sehingga dalam hal ini kita membentukkan expert gitu ya. Jadi yang pertama, approach to gathering content related evidence include comparison of the test content with the greater domain of the content it is intended to measure. Jadi maksudnya di sini adalah kita membandingkan. Misalnya apakah saya menyukai melukis atau saya suka melukis,
adalah bagian dari minat seseorang terhadap seni, atau saya suka mengutak-atik mesin motor, itu bagian dari mechanical. Maka biasanya akan dilakukan review of the test content by field expert. Jadi biasanya akan dilakukan review oleh expert. Misalnya untuk ahli tes minat ada expert X, Y, Z, maka kita akan melakukan expert review terhadap item-item tersebut. Nah, pilot testing to assess item clarity, objectivity. Jadi biasanya ini adalah untuk apakah dia sesuai dengan objektifnya, tujuannya, clarity-nya seperti apa gitu. Eh Kadang juga bisa juga kita membandingkan dengan course atau standar-standar tes item yang lain berkaitan dengan konten. Misalnya pada achievement test biasanya kita membandingkan tes tersebut. Misalnya ada tes psikometri, ini bagian dari achievement test. Kita bandingkan apakah soal-soal tes psikometri yang kita buat dengan standar tes untuk pengukuran psikometri ini sama atau tidak. Sehingga ini juga bagian dari evidence based on the test content. Ada banyak sekali metode yang akan bisa kita gunakan dalam mendapatkan bukti berdasarkan tes konten. Ada content validity ratio atau CVR, atau biasa juga disebut dengan content validity index dari Lausea tahun 1975. Lalu ada average concurrent percentage dari Popan 1978. Ke yang terbaru ada ICANN-P, ini yang paling biasanya banyak digunakan tahun 1980 dan revisinya tahun 1985. Ada ICVI dan SCVI, ini yang lebih populer lagi untuk digunakan. Dan yang terakhir adalah Rovanelli-Hamilton Index of Item Objective Concurrence. Untuk simplifikasi yang biasanya digunakan oleh uh, individu yang mengerjakan skripsi, biasanya 4 yang di awal, yaitu content validity ratio, lalu average congruency percentage dari POPAM, ICANN, dan ICVI. Ini adalah yang biasa digunakan, yang akan kita bahas sekarang bagaimana metodenya. Kita akan masuk ke dalam metode yang pertama, yaitu Content Validity Ratio, CVR, atau biasa juga dengan Content Validity Index versi Lause C tahun 1975. Seperti yang kita ketahui tadi, dalam Content Validity Index, maka biasanya yang kita evaluasi adalah item per item. Ya, jadi kalau misalnya kita ada 10 item, si expert akan mengevaluasi 10 item tersebut satu per satu. Dan dalam Content Validity Index ini, tidak mungkin alat ukur itu hanya dievaluasi oleh satu orang, tetapi oleh beberapa orang. Apa yang dilakukan? Maka pada metode CVR ini, expert akan menilai apakah item ini masuk ke dalam kategori not necessary, lalu yang kedua adalah useful but not essential, lalu yang ketiga essential. Yang kita harapkan adalah kita mendapatkan panelis yang mengatakan bahwa item ini adalah esensial. Karena ketika tidak esensial, maka biasanya item ini harus di-remove atau dihilangkan dari tes kita. Seperti itu. Indeks yang menyatakan content validity rasio ini, maka disebut dengan CVR. Ada rumusnya tersendiri, maka rumusnya adalah NE dikurangi N dibagi 2, dibagi N dibagi 2. Nah, apa sih NE? NE itu adalah number of panelists indicating essential. Ya, jadi misalnya kita punya 5 expert, kita harus menghitung berapa expert yang menyatakan bahwa item ini esensial. Seperti tadi saya ambil contohnya, item untuk menyatakan saya suka melukis, untuk item minat terhadap seni. Nah, berapa orang expert yang menyatakan bahwa item ini esensial? Berapa panelis? Nah, lalu N itu sendiri, bagian N di sini, N yang ini, maka kita bicara tentang berapa banyak panelis. Mungkin pada beberapa item ada 4 orang panelis yang menyatakan bahwa itu esensial. Tapi yang reviewnya 10 panelis.
Berarti CVR-nya itu bisa dihitung oleh kita. Misalnya pada contoh tadi ada 4 panelis, dari 10 panelis menyatakan bahwa item tersebut esensial. Maka kita akan menghitung 4 dikurangi 10 dibagi 2. Seperti ini. Nah, dibagi 10 dibagi 2. Dengan kata lain, ketika CVR itu akan ketika yang menyatakan esensial itu lebih sedikit, maka CVR itu negatif. Paham ya? Ketika yang menyatakan esensial itu sedikit, maka CVR itu akan bersifat negatif. Sementara itu, ketika banyak orang yang menyatakan esensial, misalnya pada item lain ada 8 orang dari 10 panelis yang menyatakan eh, esensial item tersebut, maka dia akan positif. Kalau tadi kita ambil contoh yang ini, berarti 4 dikurangi 5 ya. 4 dikurangi 5 itu -1. Dibagi -5. Maaf, dibagi 5. Jadi hasilnya -0,2. Tapi kalau kita ambil contoh yang ini, maka kita ambil 8 dikurangi 10/2. Dibagi lagi 10/2 ya. Nah, dengan kata lain, kita bisa lihat di sini ada 3 ya berarti di sini ya. 8 dikurangi 5, 3 dibagi 5. Nah, ini berarti 0,6. Nah, jadi kita mempunyai item, nah ya, kita mempunyai item dengan nilai CVR 0,6 ya, dengan CVR 0,6. Nah, dari sini gimana kita tahu apakah item kita ini baik atau tidak? Maka kita bandingkan dengan tabelnya. Dengan kita tahu tabelnya, misalnya pada tadi contoh 1, ketika contoh yang pertama itu -0,2, lalu yang kedua itu 0,6, apakah item ini bisa nyatakan sebagai item yang kita terima untuk dimasukkan ke dalam tes kita? Maka kita bandingkan dengan tabel ini. Maka kita bisa lihat tadi misalnya panelisnya ada 10 orang, seharusnya batasnya item yang diterima itu 0,6. Gitu ya, 0,62. Nah, ini 0,6 ya. Mepet-mepet ya sebenarnya 0,6 ini. Jadi diharapkan sebenarnya 9 panelis yang menjawab benar ketika dari 10. Sehingga bisa digunakan. Nah, dari sini sih ini biasanya akan kita buang karena masih di bawah dari standar 0,6. Oke, paham sampai di situ? Nah, untuk latihan, maka silakan Anda pause video ini. Silakan Anda menghitung berapa nilai CVR dari item ini. Jadi ada peneliti yang menggunakan kuesioner dengan satu item dari sebuah skala yang terdiri 5 item, tapi kita hanya mengambil satu item. Lalu ada 12 penilai yang menyatakan esensial, tidak sesuai tapi tidak esensial dan tidak berguna. Jadi ini dalam bahasa Indonesia penting itu dikatakan sebagai esensial. Silahkan hitung berapa nilai CVR-nya. Nanti Anda silakan masukkan penilaian Anda, maaf ya, untuk dimasukkan ke maaf, nilai yang Anda gunakan ini, analisa yang Anda gunakan ini nanti kita masukkan ke dalam form tugasnya. Silakan di pause untuk soal ini, lalu hitung CVR-nya, dan ini menjadi tugas pertama sebagai contoh 1 untuk latihan mengkalkulasi CVR. Baik, sekian untuk materi bagian CVR. Kita akan lanjutkan untuk materi berikutnya di pembahasan mengenai average, kongruensi dari percentage dari POPAM.